Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita melanjutkan di pertemuan yang ketiga mata kuliah sistem operasi. Dengan tema kali ini kita akan membahas tentang proses di dalam sebuah sistem operasi. Oke, kita lihat dulu definisi dari proses itu sendiri. Yang pertama, kita bisa lihat proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program, counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Ya, itu dari definisi dari proses di program yang sedang dieksekusi. Nah, ini perbandingannya antara proses dengan program. Dari sifat keberadaannya, kalau untuk program ada secara nyata di ruang penyimpanan. Kemudian kalau proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Kemudian yang berikutnya sifatnya adalah statif kalau untuk program, atau pasif yang terletak di dalam satu file. Sedangkan kalau proses dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Kalau dari sisi terdirinya dari apa aja? Nah, yaitu yang program dari instruksi, kemudian proses dari instruksi yang dieksekusi. Ya, nah itu perbedaannya antara proses dan program. Kemudian hubungan proses dengan sistem operasi kalau begitu apa? Jadi kemarin kita lihat bahwasanya salah satu tugas dari sistem operasi adalah untuk memanajemen proses. Jadi sistem operasi atau operating system menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor, gitu ya. Operating system mengalokasikan sumber daya untuk proses. Nah, ini kok kenapa perlu dibahas? Nah, ya karena ini termasuk salah satu, kalau kemarin mungkin modul di dalam sebuah sistem operasi ya. Nah, nanti ketika kaitannya dengan proses, ini ada beberapa istilah yang mungkin perlu kita lihat dulu gitu ya. Yang pertama multiprogramming atau multitasking. Nah, saya kira kalimat ataupun kata-kata multitasking ini sudah sering ya. Nah, ini jadi manajemen banyak proses pada satu prosesor. Banyak proses dijalankan bersamaan. Tiap proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri, gitu ya. Jadi di dalam sebuah prosesor ini nanti bisa multitasking. Misalnya Anda dengerin musik sambil mengetik gitu ya, terus sambil download, nah gitu ya. Jadi nanti masing-masing proses itu mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Kemudian multiprocessing, manajemen banyak proses di komputer multiprosesor, gitu ya. Jadi multiprocessing ini dari banyak proses yang berjalan, ini ketika sebuah komputer memiliki lebih dari satu prosesor, nah bagaimana nanti manajemen prosesnya itu. Gitu ya, kalau kita lihat memang kecenderungannya sekarang, katakanlah kalau di prosesor yang Anda gunakan mungkin ya, itu bisa lebih dari, walaupun fisiknya satu tetapi ada beberapa CPU di situ ya. Nah, gitu ya, mungkin sebagai ilustrasi ini. Mungkin ilustrasinya ini ya. Nah, ini misalnya ini ya, kalau lihat di sini CPU-nya bahwasanya ini lebih dari satu CPU gitu ya, walaupun secara fisik hanya satu, tapi dari satu proses itu punya core yang bisa dianggap sebagai CPU yang apa namanya untuk melakukan pemrosesan gitu ya. Kemudian yang multiprocessing, kalau ini di sisi programmingnya juga ya. Kemudian ada distributed processing, ini manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar. Nah, jadi kalau lebih dari satu komputer tapi saling bekerja sama ataupun dari beberapa server gitu ya, nah itu seperti itu. Anda nggak tahu kan kalau misalnya login Facebook servernya yang mana gitu ya, atau di mana gambarnya dan lain sebagainya, nah itu seperti itu. Atau di Google servernya yang mana nih. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan bersamaan. Ya. Mungkin bisa dilihat di sini kalau di Task Manager, kalau di Windows ya, nih ya, ada proses. Nah, ini adalah proses-proses yang berjalan, gitu ya, secara bersamaan. Ada yang
bentuknya langsung lagi sedang berjalan gitu ya. Seperti ini saya sedang membuka PowerPoint atau yang background proses yang ada. Ya, sebuah proses dibuat melalui sistem call yang membentuk proses turunan, bisa membentuk proses turunan yang dilakukan oleh proses induk juga. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses kontrol blok baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ya gitu ya. Ini gimana? Nanti kita lihat. Kita lanjutkan dulu ya. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang dibagi-bagikan atau atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Oke, kita lihat aja gitu ya. Kita lihat saja. Misalnya saya membuka aplikasi Microsoft Word gitu ya. Aplikasi Microsoft Word. Nah, ini kalau saya buka satu dokumen, misalnya tes gitu ya, tes 1 gitu ya. Saya buka dokumen lagi, Ctrl N ya. Tes 2 misalnya ya. Kita lihat di proses yang sedang berjalan seperti apa di sini ya, di Task Manager. Di Task Manager maka akan muncul saya sudah membuka aplikasi Word. Nah, inilah ada anakannya ya, dokumen 1, dokumen 2. Seperti itu. Ada yang berbagi nih ya, jadi ambil dari ini. Atau ada misalnya yang satu. Ya, misalnya saya buka Notepad, di sini Notepad, saya buka lagi Notepad. Nah, ini dia membentuk proses sendiri ya, berbeda ya. Ini Notepadnya berpisah. Itu ya. Jadi berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi dengan cepat. Nah, ini di sini nanti kita lihat sebetulnya yang terjadi apa gitu ya. Nah, kita lihat tadi ya, memanggil ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Saya tutup dulu nih. Terus sebuah proses ditutup atau diakhiri kenapa gitu ya, jadi bisa menggunakan sistem call exit kayak tadi saya nutup maka akan exit gitu ya. Dapat juga disengaja oleh proses lain dengan sistem call, biasanya induknya yang melakukan. Kalau saya matikan induknya nanti akan mati semuanya. Misalnya ini tadi ya, saya matikan dari sini untuk induknya entas, maka akan berakhirlah semua yang tadi anakannya di Microsoft Word gitu ya. Di sumber-sumber daya yang dipakai dikembalikan. Nah, tadi kan ada prosesor berapa, memori akan dikembalikan ke sistem. Oke, next. Ini alasannya ya, ada yang normal, melewati batas waktu, memori tidak tersedia, pelanggaran atau kesalahan. Instruksi masukan, tadi saya exit ya, instruksi salah, kesalahan atau ada intervensi sistem operasi. Nah, proses induk selesai tadi ya, atau permintaan untuk mematikan. Nah, ini sebetulnya status prosesnya, new, ready, block, running, sama terminate ya, terminated ya. Nah, di sini ada kita lihat penjelasannya dari gambar ini. Nah, ini mungkin ada sebagai gambaran. Status running itu status apa gitu ya? Status pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut gitu ya. Siap ready dieksekusi tapi pemroses belum tersedia gitu ya. Block waiting, proses menunggu event kejadian untuk melengkapi tugasnya gitu ya. New, proses baru saja dibuat, proses telah diakhiri atau eksekusi tadi gitu ya. Ya, ini statusnya. Nah, akan berubahnya di terminated gitu ya. Jika waktu ini sudah lewat untuk proses tersebut habis, maka akan interupsi ready. Nah, nanti ini mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Ini kita lihat nih, mengandung apa saja proses ini, ada proses kontrol blok. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah PCB. PCB hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi gitu ya. Ada misalnya status proses, program counternya, registernya, kayak gimana gitu ya. Kemudian yang lainnya penjadwalan, manajemen memori, memorinya yang mana. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Nah, saya lihat di performance ada di ini kalau Windows ya, Open Resource Monitor. Nah, saya membuka saya buka Notepad gitu ya, dibuka Notepad. Ketika saya buka Notepad maka akan muncul Notepad di sana. Mana Notepadnya? PowerPoint ya. Nah, di sini ada Notepad. Inilah ada PID, proses ID-nya. Notepad ini 10520. Ya, statusnya apa? Running. Ya, thread-nya nanti mungkin thread ada CPU yang digunakan dan berapa. Nah, ini pun ada suspend. Ini yang tadi ada penjelasan, ini yang disuspend, diberhentikan. Ya, dilanjutkan ketika memang diminta nantinya. Nah, ini pun ada deskripsinya,
Kemudian kalau di memori pun dia misalnya notepad, ada nggak notepad? Notepadnya harusnya ada ya, masa nggak ada deh. Notepad, mana notepad? Karena kecil mungkin ya, jadinya nggak langsung masuk. Mana notepadnya? Agak nggak jelas ini. CPU langsung dieksekusi ya ini ya. Notepadnya mana? Di PowerPoint ada, atau mungkin saya contohkan yang lebih besar, memakan memori lebih besar ya tadi ya. Notepad-nya saya tuliskan di sini. Tes aja misalnya. Ini terlalu kecil jangan-jangan ya, jadinya dia berubah-ubah. Saya langsung pakai Word aja biar jelas ya. Nah, Microsoft Word ini saya masuk, nah di sini biasanya langsung gampang ketemu ya, Microsoft Word ya, WinWord-nya ini ya, PID, ininya seperti apa, disknya pun dia file apa saja yang diakses pun akan kelihatan kayak gitu ya, WinWord di sini. Baca tulisnya seperti apa, tadi ya sumber daya yang digunakan. Prioritasnya apa, dia di background, ada yang di high gitu ya, yang normal dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu sebagai ilustrasi. Nah, kemudian yang lainnya penundaan suspend. Nah, ini tadi kan ada yang suspend tuh. Jadi sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Bisa juga seperti itu, tapi kalau kita lihat ini pun yang saya pun tidak di beban puncak, tapi di suspend ya, karena untuk mengurangi gitu ya, mengurangi penggunaan sumber daya semacam ini yang tadi ya, di suspend di ini ya, di suspend contohnya ya. Jadi kalkulator itu kan nggak digunakan tapi dia di suspend gitu ya. Oke, next, pengaktifan resume ya, jika ya resumenya dari proses di mana proses itu ditunda gitu ya, seperti itu. Kemudian alasannya ini ya, misalnya jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah selesai. Ya, misalnya ini ilustrasi yang sangat jelas gitu ya. Mau ngeprint tiba-tiba kertasnya habis, maka disuspend ya. Tidak harus ngeprint, ngirim perintah print lagi, tapi hanya tinggal resume saja. Itu ya. Atau bahkan misalnya ragu nih, ada pilihan abort gitu, skip misalnya, atau yes no, nah ini bisa di suspend dulu ya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada beberapa mungkin yang otomatis juga diatur oleh sistem operasi, ketika tinggi gitu ya akan disuspend dulu, tapi kalau sudah normal di resume, dilanjutkan lagi. Nah, itu sistem secara umum kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa dibahas dan dibaca di slide-nya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.